Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Sumber energi. Sebelumnya kita akan belajar pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Macam-macam sumber energi, ada energi matahari, energi air, energi angin, energi listrik, dan minyak bumi. Kita akan belajar sumber-sumber energi agar lebih mengerti dan bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari merupakan energi terbesar di bumi. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan tujuan menghasilkan makanan dan oksigen bagi makhluk hidup lain. Pemanfaatan matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya, pakaian, ikan asin, padi, dan kerupuk. Pemanfaatan matahari selanjutnya yaitu membantu proses pembuatan garam bagi petani garam di pesisir pantai. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya sebagai sumber energi listrik dengan menggunakan panel surya. Yang terakhir, membantu proses pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu dengan olahraga atau berjemur. Sumber energi yang kedua yaitu air. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membantu mengairi sawah. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan energi angin yang pertama, mengeringkan pakaian. Yang kedua, menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Yang ketiga, sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari, seperti menyalakan lampu, kipas angin, radio, televisi, setrika, dan lain-lain. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, mencapai jutaan tahun. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari yaitu sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, seperti pesawat, mobil, motor, truk, bus, dan lain-lain. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, berdasarkan jenisnya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu SDA hayati dan SDA non-hayati. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi SDA dapat diperbarui dan SDA tidak dapat diperbarui.
Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui adalah sebagai berikut. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain kita juga berkewajiban menghemat penggunaan minyak bumi. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi. Yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana. 2. Memastikan penggunaan energi secara efektif dan efisien. 3. Mematikan alat elektronik apabila tidak digunakan. 4. Tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros. Hak dalam memanfaatkan sumber energi. Yang pertama, mendapatkan energi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bisa menggunakan energi kapan saja dan di mana saja. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Mari anak-anak, kita nyanyikan lagu menanam jagung berikut ini. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Dalam sebuah lagu terdapat nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Dalam lagu juga terdapat tempo. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasanya ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama, tempo cepat. Ada allegro, presto, dan vivace. 2. Tempo sedang. Ada moderato, andante, dan andantino. 3. Tempo lambat. Ada gio, largo, dan lento. Demikian materi belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.